Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa ba'd. Asatizah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang agak mendung ini Allah masih memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga dapat berhadir di sekolah tercinta ini dalam rangka mengikuti ataupun menjalankan aktivitas setiap pekannya, yaitu tahsin Al-Quran. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita di antara umat beliau yang mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Asatidzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini mungkin kita lanjutkan kemarin yang di ahkamun nun sakinah wa tanwin. Sudah setengah kira-kira, sudah sampai idhar saja kayaknya ya. Idgham kayaknya belum. Nah, sekarang masuk ke soal yang ke-16. Ada berapakah huruf idgham? Idgham bi gunnah dan bila gunnah. Jadi idgham itu artinya apa kemarin? Yang sebelumnya sudah dikasih tahu juga. Idgham artinya memasukkan. Artinya memasukkan. Nah, di sini idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah di sini itu secara umum idghamnya idgham tam. Apa arti idgham tam? Idgham tam itu idgham sempurna. Baitnya ada di bait ke-9. Watsani idghamun bisittatin atat fi yarmuluna indahum qad thabatat. Bacanya boleh fi yarmaluna, boleh fi yarmuluna. Nah, hurufnya cuman yar maluna atau yar muluna, ada 6. Dan kedua, idgham hurufnya ada 6, terangkum dalam kata yar maluna yang sudah disepakati oleh ulama, yang sudah ditetapkan. Nah, di sini ada contoh idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah atau idgham yang disertai dengan dengung. Kalau sudah dengung berarti masuk khayshum. Ada dengung enggak ada masuk khayshum? Enggak mungkin. Ada berdengung. Cuman kalau pukul orang telinga kita baru berdengung, telinganya aja yang berdengung. Nah, itu enggak masuk bab tajwid. Nah, yang berdengung itu masuk khayshum sini ya. Khayshum, rongga hidung. Coba perhatikan contohnya di sini yang idgham bi gunnah, hurufnya yanmu atau ya, nun, waw dan mim dan waw. Nah, kita lihat contohnya dan diikuti ya. Yaumai yaj'alu. 1 2 3. Yaumai yataja'al. Atau kalau kita sukunkan aja lah ya. Yaumai yaj'al. Yaumai yaj'al. Amman yujib. Amman yujib. Yauma idzin na'imah. Yauma idzin na'imah. Lan nadkhulaha. Lan nadkhulaha. Nasibum mimma. Nasibum mimma.
Mim mahis. Tayyiban washkuru. Miwaq. Jadi ditahan ya, karena selama ini ada beberapa asatidzah yang tahsin itu terlalu cepat, ini langsung dilepas, enggak, sabar dulu, ditahan. Kemudian ada idgham bila gunnah yang tidak berdengung. Hurufnya ada dua, lam dan ra. Lam dan ra. Oke, kita ikuti. Khairal lahum walakin liyatma'in. Ulangi. Walakin liyatma'in. Aishatir radiyah. Mir rizqillah. Oke. Nah, kalau di mushaf biasanya ada tanda tasydidnya ya, ada tasydidnya. Kemudian soal ke-17, sebutkan pengecualian yang tidak diidghamkan saat membacanya. Sebutkan bait serta berikan contoh yang tidak disebutkan dalam bait. Artinya ini tidak disebutkan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri dalam bait Tuhfatul Atfal. Nah, ada di bait ke-11, illa idza kana bi kilmatin fala tudghimka dunya thumma sinwanin tala. Illa idza kana bi kilmatin fala tudghimka dunya thumma sinwanin tala. Kecuali beberapa kata yang tidak diidghamkan, seperti kata dunya. Kemudian sinwan, bacanya jangan dunya, siwan. Ini mungkin ya anak TK atau anak SD lah ya, yang kelas 1, kelas 2. Nah, contoh yang lain kata tidak disebutkan dalam bait ada juga bunyan, qinwan. Nah, ini izhar. Izhar ini ada yang menyebutnya dengan izhar wajib. Namanya apa? Izhar wajib. Satu kata sinwan. 1, 2, 3. Sinwan, qinwan, ad-dunya, bunyan. Ini kalau yang sinwan ini ayat keempat ya, juga bukan ayat ke-44. Kalau di kitab itu ayat 44, ayat ke-4 di surah Ar-Ra'd. Kemudian yang ke-18, sebutkan bait yang menyatakan bahwa iklab dengan mengikhfakan sedikit. Kemarin sudah kita jelaskan juga bahwa iklab sebenarnya istilah sesuai bahasa Arab yang standar, yang fasih, itu yang namanya qalbun, bukan iklab. Karena tidak ada kata aklaba yuklibu, itu nggak ada. Jadi membalikkan itu qalaba yaklibu, bukan aklaba yuklibu. Cuman karena sudah sering digunakan kata iklab, maka terus jadi tradisi. Baitnya ada di bait ke-13, wasa atau 1, 2, 3. Wasalisul iklabu indal ba'i miman bi ghunnatin ma'al ikhfa'i. Yang ketiga yaitu iklab, hurufnya ada 1 yaitu ba, kemudian dibalikkan menjadi mim.
dengan menggunakan ya sedikit ada disamarkan. Ya mungkin beliau condongnya yang disamarkan. Jadi cara membaca iqlab ada 3. 1. Intibaqun tam, tertutup rapat, tertutup sempurna. Yang kedua, iltimas, sekedar menempel tapi ya agak-agak celah-celah sedikit lah. Kemudian yang ketiga, celahnya ada furjah, ada celahnya lumayan lebih luas dibanding yang nomor 2 tadi. Nah, kita praktekkan yang intibaqun tam. Amadam ba'ida. Amadam ba'ida. Derajat kedua, amadam ba'ida. Amadam ba'ida. Derajat ketiga, amadam ba'ida. Amadam ba'ida. Sami'un basir. Sami'un basir. Sami'un basir. Sami'un basir. Sami'un basir. Sami'un basir. Oke. Biasanya yang intibaqun tam itu diikuti oleh ulama qurra dari Syam. Ya, ahli qiraat dari Syam. Rata-rata orang Syam, ulama Syam bacanya ya intibaq tam. Yang dari Mesir biasanya iltimas. Iltimas yang ya agak-agak sekedar inilah. Nempel. Kemudian yang furjah agak luas itu banyak diikuti ulama Irak. Di Irak. Termasuk juga Persia ya, di Persia gitu. Sampai sekarang kalau kita perhatikan mereka baca itu bisa dilihat jelas. Makanya Dr. Aiman Sued, beliau lebih menekankan yang intibaqut tam. Karena beliau termasuk ulama Syam. Ya. Kalau guru-guru saya dari Mesir rata-rata yang iltimas saja. Oke, kita lanjut ke soal ke-19. Apakah perbedaan pada kata al-fadili yang pertama dan yang kedua pada bait ke-14? Al-fadili yang pertama itu artinya sama juga dengan al-baqi ya. Artinya sisa huruf selain idhar, idgham dan iqlab. Sedangkan al-fadili yang kedua itu berarti ulama qiraat. Ya, makanya kita kan kadang manggil orang yang dimuliakan al-fadil, ya kan? Al-fadil itu artinya yang mulia, yang terhormat. Kalau al-fadil misalnya kita katakan al-fadil minal kutub. Misalnya buku udah habis dibagikan. Sisanya tinggal 1. Al-fadil minal kutubi wahid. Sisanya tinggal 1. Yang lainnya sudah dibagikan. Oke, ada berapakah yang berikutnya ya, soal 20. Ada berapakah huruf ikhfa hakiki? Sebutkan baitnya. Ikhfa hakiki hurufnya ada berapa? 15. Baitnya 15 juga di bait ke-15 dan ke-16. 1, 2, 3. Fi khamsatin min ba'din ashrin ramzuha fi kilmi hadal baiti qad dhammantuha. Sif dhathana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan ba'dha lima. Ya, hurufnya ada 15 yang rumusnya terangkum atau ramz. Ramzun itu rumus ya.
atau simbol dalam kalimat bait yang telah aku susun, kata beliau. Ini maknanya dulu, maknanya hormatilah itu hormatilah orang yang terpuji, orang yang sangat baik dan bermartabat tinggi. Qad sama dawamkanlah atau selalulah, thayyiban berbuat baik, zid tambahkan, fi tuqan ketakwaan, jauhi zalima jauhi kezaliman atau orang-orang zalim. Jadi jangan menjadi zalim dan terzalimi. Kalau posisi kita menzalimi, maka hindarkan. Kalau posisi kita yang terbalik tadi Ustaz apa? Kalau posisi kita menzalimi, hindarkan. Ya, sadar dan taubatlah. Karena dosa zalim itu sampai akhirat nanti berat sekali. Kalau posisi kita terzalimi, maka boleh kita balas dengan kezaliman yang serupa. Artinya untuk menghentikan kezaliman itu. Atau kita lebih baik tidak membalas tapi menghindarkan. Ada hadisnya itu unsur zaliman wa mazluman. Jadi tolong yang zalim dan yang terzalimi. Bagaimana kita menolong saudara kita yang zalim, hentikan kezalimannya. Bagaimana kita menolong saudara kita yang terzalimi, ya kita ayomi atau kita gimana? Ya kita bantu supaya dia tidak terzalimi. Sama kayak Ustadz Irman, misalnya ada orang pinjam duit ke kita. Habis itu nggak bayar-bayarnya, dia zalim nggak? Bagaimana cara kita menolong saudara kita yang zalim itu? Tengahkan dia, woi utang woi, udah jatuh tempo woi, enggak juga. Dia pula yang paling galak ya. Baru ditempuh dengan cara yang sedikit agak memaksa supaya dia bayar. Atau cara yang paling baik, saya bilang yang paling baik ya, diikhlaskan. Itu yang menolong tadi. Ya itu pun biasanya kan kita tengok kalau dia mampu nggak bayar, tapi kalau dia nggak mampu mungkin ya udahlah. Nanti di akhirat kelak kita dapat pahala yang besar. Tapi yang model yang ketiga ini jarang, termasuk saya. Dia rasa jujur Belum sampai makom kita ke sini ya. Tapi mudah-mudahan lah. Oke, kemudian ini tadi sudah kita maknai, kita baca ikhfa'nya, habis itu kita selesaikan. Ikuti ya. Amalan salihah. Jadi mengikuti huruf setelahnya ya. Kalau hurufnya huruf isti'la, jadi dia ikut isti'la. Amalan, bukan amalan salih. Amalan salihah. Mansura. Dhillin dhi thalath. Coba lagi. Dhillin dhi thalath. Tunzirhum yawma idhin thamaniyah. Min thamarah. Malakun karim. Jangan baca malakun karim ya. Malakun karim. Ankala.
khalqan jadida خلقا جديدا wa in janahu وإن جنحوا rasulan syahida رسولا شهيدا nunshizuha. ننشزها Ingat, bukan nunshizuha ننشزها rizqan qalu رزقا قالوا min qarib من قريب basharan sawiyya بشرا سويا fa'ansahu syaitan فأنساه الشيطان wa ka'san dihaqa وكأسا دهاقا min diyarihim من ديارهم qauman taghin قوما ضالين an tahhira أن طهر ghulaman zakiyya غلاما زكيا fa in zalaltum فإن زللتم yatiman fa'awa. يتيما فآوى Ingat ya, wa itu bukan wa, enggak. Yatiman fa'awa, 1 2 3. Yatiman fa'awa. Harus ada. Jangan langsung terbuka, enggak. Anfaqtum أنفقتم jannatin tajri جنات تجري walan taf'alu ولن تفعلوا makanan dayyiqa مكانا ضيقا mandud ممدود dhillan dhalila. ظلا ظليلا Ingat ya, tebal ya. Dhillan dhalila ظلا ظليلا walakin zalamu. ولكن ظلموا. Oke, sekian saja. Wassallallahu wasallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.